Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semua. Hari ini kita akan bahas konflik yang bikin grup entok rame sampai ada yang keluar grup karena debatnya panas. Tema yang kali ini kita angkat adalah indukan entok harus punya kolam besar produktif atau kolam kecil sudah cukup. Yang satu bilang kolam besar wajib, yang satunya jawab kolam kecil saja telurnya sudah banyak, produktif dan numpuk. Hari ini kita akan bongkar fakta yang sebenarnya. Mari kita ikuti bos. Kenapa banyak peternak ngotot harus kolam besar? Itu pertanyaannya. Di peternakan besar memang kolam luas tujuannya jelas. Yang pertama, indukan butuh aktivitas biar birahi naik. Yang kedua, gerakan renang merangsang hormon untuk produksi telur. Yang ketiga, air yang luas bikin indukan nggak stres. Yang keempat, indukan yang aktif biasanya lebih subur. Itu versi para peternak senior. Karena itu para peternak senior selalu bilang kalau mau telur banyak, kolam besar adalah rumus dasar, itu wajib. Fakta di lapangan banyak indukan kolam kecil tetap produktif. Nah, di sini perdebatan mulai panas bos. Banyak peternak rumahan yang cuma punya kolam 1 kali 1 meter, bahkan cuma bak mandi bekas atau kolam kecil di samping kandang, tapi indukannya tetap rajin bertelur bos. Bahkan ada yang 15 sampai 18 sekali periode. Kenapa bisa? Ini pertanyaannya. Karena faktor produksi telur bukan cuma soal luas kolam. Yang lebih penting sebenarnya adalah pertama, kualitas pakan indukan. Yang kedua, kadar protein dan kalsium itu stabil. Yang ketiga, indukan tidak stres. Yang keempat, pejantannya aktif dan sehat. Yang kelima, rutinitas pemandian meski cuma 10-15 menit. Selama indukan tetap mandi, tetap aktif, tetap bersentuhan dengan air, walaupun kolamnya kecil, produksi telurnya tetap jalan dan tetap tinggi. Bagi pro yang kolam besar, kenapa mereka tetap kekeh? Kelompok yang pro kolam besar biasanya bilang kolam besar bikin indukan lebih ceria. Yang kedua, gerakan renang lebih leluasa dengan air luas. Yang ketiga, mencegah kegemukan pada indukan. Yang keempat, model kolam besar meniru habitat alami bos. Jadi logikanya itu benar bos, dan hasilnya memang bagus bila kolam besar itu bersih, airnya lancar, peternakannya luas, populasinya banyak. Tapi masalahnya tidak semua peternak punya lahan segede itu bos. Tidak semua punya debit air yang mengalir. Makanya muncul kelompok yang kontra dengan pendapat itu. Bagi kelompok yang kontra, kolam kecil tidak mengurangi produktivitas telur. Peternak kolam kecil punya argumen yang kuat juga. Yang pertama, indukan tetap mandi setiap hari. Yang kedua, ruang kecil membuat indukan tidak mudah capek. Yang ketiga, birahi tetap naik karena ada air. Yang keempat, pembersihan lebih mudah sehingga air terjaga. Dan ini bukan teori banyak peternak kolam kecil. Buktinya dapat telur stabil sepanjang tahun. Satu hal yang jarang dibahas, indukan yang terlalu aktif di kolam besar kadang malah kelelahan, birahinya turun, nafsu makan turun, akibatnya telur malah mundur. Jadi air luas itu bagus, tapi bukan aturan yang baku. Kesalahan yang sering bikin konfliknya tambah panas itu yang pertama bos, menyamakan indukan entok dengan bebek. Bebek wajib mandi air yang luas
Kalau entok itu tidak. Yang kedua, tidak paham perbedaan hobi dan bisnis. Jika ternak hobi, kolam besar itu sama dengan estetika. Jika ternak bisnis, itu adalah produktivitas, bukan kolamnya yang utama. Yang ketiga, salah fokus pada ukuran, lupa fokus ke kualitas air. Kolam besar, airnya kotor, itu membuat indukan stres. Kolam kecil, airnya bersih, itu indukan tetap semangat untuk bertelur. Yang keempat, meniru peternak besar, padahal kondisi kandang beda. Apa yang cocok di farm besar belum tentu cocok di kandang rumahan. Jadi kesimpulannya, kolam besar boleh, kolam kecil pun tidak masalah. Kesimpulan paling netral tapi paling jujur, indukan entok tidak wajib kolam besar. Yang wajib adalah airnya bersih dan rutinitas mandi. Mau kolam besar silakan, mau kolam kecil juga sah-sah saja, asal airnya terkontrol dan indukan tidak stres. Ingat, produktivitas telur itu 80% dipengaruhi pakan, kesehatan, dan kejernihan air, bukan luas kolam. Silakan tulis opini bos, tim kolam besar atau tim kolam kecil. Gas, diskusi di kolom komentar ya bos ya, ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.